Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan, yaitu seorang gadis desa bernama Rani terjerat dalam kutukan tanah kuburan yang misterius. Menghadapi tantangan dari roh-roh jahat dan rahasia kuno, Rani harus melakukan ritual berbahaya untuk menyelamatkan desa dari ancaman yang lebih besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah like dan subscribe ke channel ini. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezeki, serta masuk dalam surga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Dan berikan komentar dan pendapat Anda setelah menonton video ini hingga selesai. Selamat menyimak. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan jauh dari peradaban, suasana selalu sunyi dan menyeramkan ketika malam tiba. Desa itu dihuni oleh beberapa keluarga saja yang menjalani hidup sederhana, namun penuh rasa curiga satu sama lain. Di tengah desa itu, berdiri sebuah rumah kayu tua yang telah lama ditinggalkan, tempat tinggal seorang gadis bernama Rani. Rani adalah seorang gadis berusia 20-an yang hidup sendirian setelah kehilangan kedua orang tuanya 5 tahun yang lalu. Kematian mereka begitu misterius, tidak ada jejak penyakit atau tanda kekerasan. Mereka ditemukan terbaring tak bernyawa di ladang belakang rumah. Sejak saat itu, Rani menjadi penyendiri, hanya keluar rumah untuk keperluan mendesak. Penduduk desa mulai menjauhi Rani, menganggap kematian orang tuanya sebagai pertanda kutukan. Mereka percaya bahwa keluarganya terlibat dalam praktik ilmu hitam yang melibatkan tanah kuburan desa. Meski Rani tidak mempercayai desas-desus itu, rasa takut dan kesepian kerap menghantui pikirannya. Suatu malam ketika badai melanda desa, Rani mendengar suara aneh dari loteng rumahnya. Dengan lilin di tangan, dia menaiki tangga tua yang berderit hanya untuk menemukan sebuah kotak kayu kecil yang berdebu. Ketika dia membukanya, di dalamnya terdapat sebuah buku tua yang usang dengan sampul kulit yang telah retak. Buku itu terlihat sangat tua, dengan huruf-huruf yang hampir tak terbaca dan gambar-gambar simbol kuno di halamannya. Di halaman pertama, terdapat tulisan tangan yang berbunyi, "Jangan pernah membuka buku ini, kecuali kau siap menerima akibatnya." Namun rasa penasaran Rani terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, Rani memutuskan untuk membaca buku tersebut. Dia menemukan bahwa buku itu berisi mantra-mantra kuno dan cerita tentang desa mereka, termasuk sebuah kutukan yang menyelimuti tanah kuburan di pinggiran desa. Setiap halaman yang dibacanya seakan membuat udara di sekitar semakin dingin. Semakin dalam dia membaca, semakin Rani merasa bahwa buku itu ditulis untuk dirinya. Setiap kata terasa seperti peringatan, tetapi dia tidak bisa berhenti. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah peta yang menunjukkan letak kuburan tua di belakang rumahnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu rumahnya. Jantung Rani berdebar kencang, namun ketika dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang berhembus dan bayangan hutan yang bergerak di kejauhan. Rani merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia mencoba untuk kembali membaca buku, tetapi pikirannya terus melayang pada ketukan misterius tadi. Buku itu seperti memanggilnya untuk melanjutkan pembacaan, meskipun perasaan takut mulai menyelimuti. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Rani. Di bawah cahaya lilin yang hampir habis, dia membaca hingga akhir buku dan menyadari bahwa dirinya terhubung dengan kutukan tanah kuburan desa. Matahari mulai terbit di kejauhan, tetapi ketenangan tidak kunjung datang ke dalam hatinya. Prompt gambar. Suasana menjelang pagi di dalam rumah tua. Lilin yang hampir padam dan buku tua yang terbuka di atas meja, sementara seorang gadis memandangi jendela dengan tatapan penuh kecemasan. Eksekusi massal para pemberontak selama masa penjajahan. Tubuh-tubuh mereka dikubur tanpa doa, dan roh-roh mereka menjadi gelisah, menciptakan kutukan yang mengerikan bagi siapapun yang berani mengusiknya. Setiap malam, tanah di belakang rumah Rani terasa lebih dingin daripada bagian lain desa. Orang-orang yang melewati area itu mengaku mendengar bisikan atau langkah kaki yang tak terlihat. Rani selalu menganggap hal itu sebagai takhayul, tetapi kini buku itu seolah memberi bukti bahwa semua cerita itu benar. Ketika membaca lebih jauh, Rani menemukan deskripsi tentang seorang dukun kuat yang dihukum mati di tanah tersebut.
Dukun itu diyakini telah mengutuk tempat itu sebelum dia dieksekusi, bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang menginjak tanah tersebut. Rani merasa bulu kuduknya berdiri saat membaca nama sang dukun yang samar-samar terasa familiar. Penduduk desa selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain di sekitar area kuburan itu. Mereka percaya bahwa roh-roh jahat dapat menyeret siapapun yang terlalu lama berada di sana. Namun, Rani teringat bahwa semasa kecil, dia sering bermain di area tersebut tanpa merasa ada yang aneh. Rani mulai mengingat kenangan masa kecilnya. Dia teringat sebuah pohon besar di dekat tanah itu, tempat dia dan teman-temannya sering bermain petak umpet. Namun, saat dewasa, pohon itu tiba-tiba tumbang tanpa sebab, meninggalkan tanah yang retak dan berlubang. Sejak saat itu, tidak ada lagi anak-anak yang berani mendekat. Buku itu juga mencatat bahwa roh-roh yang menghuni tanah tersebut sering muncul dalam mimpi orang-orang yang mereka incar. Rani mulai merasakan ketakutan, karena sejak beberapa bulan terakhir, dia kerap bermimpi tentang seorang pria tua berwajah, menyeramkan yang berbisik sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Rani memutuskan untuk memeriksa tanah itu keesokan malamnya. Dia membawa lentera kecil dan berjalan pelan menuju area tersebut. Namun, semakin dekat dia ke kuburan, dia merasakan udara menjadi semakin dingin, dan suara bisikan samar terdengar di telinganya. Ketika sampai di sana, Rani melihat sesuatu yang aneh. Tanah itu tampak bergelombang, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Rani berjongkok untuk melihat lebih dekat, namun tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan lentera yang dia bawa. Ketakutan mulai melanda Rani. Dia berlari kembali ke rumah, tetapi langkah kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Saat dia akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah, dia mendapati buku itu terbuka di meja, dengan halaman yang belum pernah dia baca sebelumnya. Di halaman terakhir yang terbuka, terdapat gambar tangan yang menjulur dari tanah, dengan tulisan besar berbunyi, "Mereka yang mengganggu tanah ini tidak akan selamat." Rani menutup buku itu dengan gemetar, sadar bahwa dia mungkin telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih berbahaya. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar di desa. Seorang warga bernama Pak Warto, yang tinggal paling dekat dengan rumah Rani, jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas seperti terbakar, namun dokter desa tidak bisa menemukan penyebabnya. Warga mulai berbisik, menyalahkan Rani dan rumahnya yang dianggap sebagai pusat dari semua kejadian aneh ini. Tidak lama setelah itu, beberapa penduduk desa lainnya melaporkan kejadian serupa. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki di atap rumah mereka. Ada juga yang melihat bayangan hitam berdiri di sudut-sudut gelap desa. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Kutukan tanah kuburan telah bangkit. Rani, yang mendengar kabar ini, mulai merasa bersalah. Dia tidak tahu apakah apa yang dia lakukan dengan membaca buku itu telah memicu semua ini. Namun, dia juga takut mengakui keterlibatannya, karena penduduk desa sudah terlihat sangat marah dan mencurigainya. Malam itu, suara aneh kembali terdengar di sekitar rumah Rani. Ketukan pelan di jendela, bunyi langkah kaki di atap, dan desahan panjang yang tidak mungkin berasal dari manusia. Rani mencoba menutup telinganya, tetapi suara-suara itu terus mengganggunya hingga fajar tiba. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Andi, yang tidak percaya pada kutukan, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua ini hanya takhayul. Dia mengajak beberapa temannya untuk menyelidiki tanah kuburan di malam hari. Dengan membawa senter, mereka menyelinap ke belakang rumah Rani tanpa memberitahunya. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Tanah kuburan itu terlihat seperti baru saja digali, meskipun tidak ada tanda-tanda orang yang pernah melakukannya. Andi mencoba menginjak tanah itu, tetapi dia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya ke bawah. Andi dan teman-temannya lari ketakutan, namun salah satu dari mereka, Budi, tidak berhasil melarikan diri. Dia terseret oleh sesuatu yang tidak terlihat ke dalam tanah. Suara jeritannya menggema, membuat mereka yang lain hanya bisa berdiri mematung sebelum akhirnya berlari kembali ke desa. Ketika mereka kembali ke desa, Andi mencoba menceritakan kejadian itu kepada kepala desa. Namun, kepala desa tidak percaya dan justru menyuruh mereka untuk meminta penjelasan langsung kepada Rani, yang dianggap sebagai penyebab semua ini.
Rani terkejut ketika Andi dan beberapa penduduk lainnya mendatangi rumahnya. Mereka memaksanya untuk keluar dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rani hanya bisa menangis, tidak tahu harus berkata apa, sementara penduduk desa semakin marah dan mulai meneriakkan tuduhan. Ketegangan memuncak ketika salah satu penduduk desa mengusulkan untuk membakar rumah Rani sebagai bentuk pemurnian. Namun sebelum mereka sempat bertindak, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan semua obor mereka. Suara jeritan dari arah tanah kuburan terdengar begitu keras, membuat semua orang membeku di tempat. Setelah insiden malam itu, Rani memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dan mencoba memperbaiki semua yang telah terjadi. Dia membuka kembali buku tua itu dan membaca lebih dalam, mencari tahu cara untuk menghentikan kutukan. Dia menemukan sebuah petunjuk samar yang menyebutkan bahwa benda pusaka sang dukun harus dikembalikan ke tanah kuburan dengan doa penebusan. Di salah satu halaman buku itu, Rani menemukan gambar benda pusaka sang dukun. Sebuah keris kecil berkarat dengan ukiran kuno. Dia teringat pernah melihat keris seperti itu di loteng rumahnya, bersama buku tua tersebut. Dengan gemetar, dia naik ke loteng untuk mencarinya. Loteng itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Setelah mencari cukup lama, Rani menemukan kotak kayu kecil yang terkunci. Dia membuka kotak itu dengan susah payah dan menemukan keris tua yang berkarat di dalamnya. Sentuhan pertama pada keris itu membuatnya merasakan dingin yang menusuk. Rani membawa keris itu ke bawah dan kembali membaca buku untuk memahami bagaimana cara menggunakannya. Buku itu menjelaskan bahwa ritual harus dilakukan tepat tengah malam, di bawah sinar bulan, dengan pembacaan doa yang tertulis di halaman terakhir buku. Ketika tengah malam mendekat, Rani keluar rumah dengan membawa keris dan buku tua itu. Udara malam terasa sangat dingin, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Dia berjalan pelan menuju tanah kuburan, diiringi rasa takut yang semakin besar di setiap langkahnya. Ketika sampai di tanah kuburan, dia meletakkan keris di tengah tanah seperti yang diinstruksikan buku. Dia membuka buku di halaman terakhir dan mulai membaca doa penebusan. Namun, suara angin yang aneh dan gerakan tanah yang bergelombang membuatnya sulit berkonsentrasi. Saat dia melanjutkan doanya, tanah mulai berguncang hebat. Dari tanah yang retak, muncul bayangan hitam besar yang bergerak seperti asap mengelilingi Rani. Suara jeritan terdengar di udara, seolah-olah roh-roh terperangkap mencoba melarikan diri. Rani hampir menyerah ketika bayangan-bayangan itu mulai mendekat ke arahnya, tetapi dia terus membaca doa hingga selesai. Begitu doa terakhir selesai dibaca, cahaya terang muncul dari keris itu, mengusir bayangan hitam, dan mengembalikan ketenangan ke tanah kuburan. Ketika semuanya berakhir, Rani jatuh berlutut, merasa kelelahan tetapi lega. Suasana kembali sunyi, dan tanah yang bergelombang mulai merata seperti semula. Dia sadar bahwa kutukan telah dihentikan, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita. Rani kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Ketika dia membuka pintu, buku tua itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan api lilin padam. Dia merasa bahwa tugasnya telah selesai, tetapi ada perasaan aneh bahwa sesuatu masih mengawasinya dari kegelapan. Pagi itu, setelah ritual selesai, Rani terbangun dengan tubuh yang lemah dan perasaan ganjil. Matahari bersinar terang, tetapi dia merasa ada sesuatu yang berubah. Saat dia melangkah keluar rumah, penduduk desa berdiri di kejauhan, menatap rumahnya tanpa suara. Mereka tampak bingung dan waspada. Kepala desa akhirnya datang ke rumah Rani dan bertanya apa yang telah terjadi semalam. Dengan suara gemetar, Rani menceritakan semuanya, tentang buku tua, keris, dan ritual yang dia lakukan untuk menghentikan kutukan. Namun, sebagian penduduk masih merasa bahwa dia adalah sumber masalah. Untuk membuktikan bahwa kutukan telah berakhir, kepala desa meminta beberapa pria untuk memeriksa tanah kuburan. Ketika mereka sampai di sana, tanah itu tampak damai, tanpa retakan atau tanda-tanda gangguan. Namun, suasana tetap terasa aneh, seperti ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Rani mulai merasa lega, tetapi ada perasaan di hatinya yang mengatakan bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Ketika dia kembali ke rumah,
dia mendengar suara lirih dari buku tua yang dia tinggalkan di meja. Suara itu memanggilnya untuk membukanya kembali. Ketika Rani membuka buku itu, halaman-halaman di dalamnya berubah. Tulisan yang sebelumnya berupa doa penebusan kini menjadi simbol-simbol baru yang tidak dia pahami. Buku itu tampaknya masih memiliki rahasia lain yang belum terungkap. Di malam yang sama, Rani bermimpi bertemu dengan sosok sang dukun yang dikubur di tanah itu. Dalam mimpinya, dukun itu berterima kasih padanya karena telah membebaskan roh-roh yang terperangkap. Tetapi dia juga memberi peringatan. Ada kekuatan yang lebih besar dan lebih berbahaya yang akan datang. Setelah terbangun dari mimpi itu, Rani merasa ada yang tidak beres. Dia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Tetapi ketika dia mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Udara malam terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Keesokan harinya, penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk yang sama seperti yang dialami Rani. Mereka semua bermimpi tentang bayangan gelap yang bergerak di tengah hutan, mencari sesuatu. Penduduk mulai ketakutan dan kembali menyalahkan Rani atas kejadian ini. Menyadari bahwa masalah ini belum selesai, Rani memutuskan untuk membaca buku itu lebih jauh lagi. Di salah satu halaman terakhir, dia menemukan petunjuk tentang sebuah ritual terakhir yang harus dilakukan di tempat tertentu di dalam hutan. Ritual itu membutuhkan keberanian luar biasa, karena dia harus melakukannya sendiri. Malam itu, Rani mengambil keris dan buku tua, bersiap untuk masuk ke dalam hutan. Penduduk desa memandangnya dari kejauhan, sebagian besar enggan membantunya, tetapi seorang pemuda bernama Andi memutuskan untuk mengikutinya. Bersama-sama mereka menuju hutan gelap untuk menyelesaikan ritual terakhir. Rani dan Andi berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap, hanya ditemani oleh cahaya bulan yang redup. Suasana terasa mencekam, dengan suara-suara aneh dari pepohonan seolah berbisik kepada mereka. Peta di buku tua itu membawa mereka ke sebuah lingkaran batu yang tertutup lumut di tengah hutan. Lingkaran batu itu terasa dingin, dan di tengahnya ada sebuah altar kecil yang sudah runtuh. Buku tua itu memerintahkan Rani untuk menempatkan keris di altar tersebut. Tetapi saat dia melangkah mendekat, angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa suara jeritan yang menyeramkan. Rani meletakkan keris di altar, dan tanah mulai berguncang. Dari bawah altar, muncul cahaya merah menyala yang berubah menjadi bayangan besar berbentuk seorang pria. Itu adalah roh sang dukun. Dia memandang Rani dengan tajam, tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang menggema. Kau telah membebaskan kami, tetapi harga harus dibayar. Rani bertanya apa yang dimaksud dengan harga harus dibayar. Sang dukun menjelaskan bahwa dia telah menghentikan kutukan tanah kuburan, tetapi itu membuatnya terhubung dengan dunia roh selamanya. Untuk memastikan roh-roh lain tidak menyerang desa, dia harus menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia roh. Rani menerima takdirnya dengan berat hati. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi desa dan membayar kesalahan yang telah dia buat. Sang dukun memberikan keris itu kembali kepada Rani, yang kini bercahaya dengan simbol-simbol kuno, sebagai tanda bahwa dia adalah penjaga baru. Andi mencoba menghentikan Rani, tetapi dia tahu bahwa keputusan ini adalah milik Rani sepenuhnya. Sebelum meninggalkan lingkaran batu, Rani meminta Andi untuk menjaga penduduk desa dan memastikan mereka tidak lagi mengganggu tanah kuburan atau hutan ini. Ketika Rani berdiri sendirian di lingkaran batu, cahaya dari keris menyelimuti tubuhnya, dan dia menghilang bersama bayangan sang dukun. Lingkaran batu kembali sunyi, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Andi hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca sebelum berbalik menuju desa. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Andi kembali sendirian. Dia menceritakan apa yang terjadi, tetapi banyak yang tidak percaya. Namun, mereka tidak pernah lagi mengalami kejadian aneh di desa, dan tanah kuburan tetap tenang selamanya. Namun, setiap malam bulan purnama, beberapa penduduk desa mengaku melihat bayangan seorang gadis di tepi hutan, memegang keris bercahaya. Mereka percaya itu adalah Rani, menjaga desa dari roh-roh yang ingin kembali. Rani mungkin telah meninggalkan dunia manusia, tetapi pengorbanannya menjadi legenda yang akan selalu diceritakan dari generasi ke generasi.
Dia bukan hanya penjaga desa, tetapi juga simbol keberanian dan pengorbanan untuk melindungi yang lain.